Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Situs Edukasi. Tentunya kami akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan SKB, Seleksi Kompetisi Bidang. Dan buat Anda yang akan menghadapinya, semoga Anda lulus, semoga Anda lancar, dan semoga Anda sukses sesuai dengan yang Anda harapkan. Amin ya robbal alamin. Dan buat rekan-rekan yang baru muncul atau baru menemukan channel kami, silahkan di-subscribe dulu, serta bagikan dan komentarnya di bawah agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Ya, di sini kami akan bahas tentang pertanyaan yang wajib keluar saat tes wawancara. Dan Anda harus mengetahuinya untuk mempersiapkan diri Anda sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh psiketor ya, atau oleh mentor-mentor serta oleh trainer yang akan mengetes Anda pada wawancara CPNS 2019-2020. Oke, rekan di sini ada pertanyaan yang harus kita hafalkan dan ini harus kita ketahui dan ini wajib ditanyakan saat kita pada interview nanti. Oke, pertanyaan yang pertama yang bisa keluar adalah berikut 8 pertanyaan yang wajib keluar ketika tes wawancara. Pertama, coba jelaskan tentang diri Anda. Nah, di sini ini kebanyakan pertanyaan yang paling pertama kali muncul ketika kita wawancara dan bahkan ini hampir di semua wawancara ya, bukan hanya tes CPNS saja tapi juga tes yang lainnya ya rekan. Oke, di sini ketika kita diberikan pertanyaan maka kita perlu lakukan adalah sikap yakin dan tenang. Jadi poin utama adalah bagaimana kita tenang dan yakin terhadap diri kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa fokus menjawab tentang personality yang sangat berhubungan dengan pekerjaan. Adapun tujuan dari pertanyaan ini adalah membantu Anda menggambarkan pada pihak pewawancara tentang kepribadian dan ekspektasi yang terhadap pekerjaan yang Anda lamar. Contoh pertanyaannya gini. Contoh jawabnya gini maksud kami. Cara jawabnya adalah contoh misalkan kita sebagai pelamar formasi guru ya. Oke. Jawabnya, saya seorang guru yang berpengalaman, yang berkecimpung di dunia pendidikan selama 3 tahun misalkan. Saya tetap mengajar dengan prosedur berdasarkan peraturan Mendikbud. Di samping itu, di samping saya sebagai guru, saya juga seorang penulis, ya, karena saya senang jika diberikan kesempatan untuk bergabung di instansi ya Bapak ini. Bisa menulis di koran, bisa menulis di blog, bisa menulis artikel-artikel di berita dan sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana Anda menjelaskan tentang diri Anda secara rinci, ya, secara kompetens dengan yakin, tenang, dan percaya diri. Oke, itu bisa Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan, coba jelaskan tentang diri Anda. Oke, next. Pertanyaan yang kedua, yang biasa dilontarkan adalah, apa motivasi Anda untuk ikut dalam seleksi CPNS ini? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. Nah, ini adalah pertanyaan jebakan rekan-rekan yang tentu harus bisa kita jawab dan sesuai dengan apa yang diharapkan jawabannya oleh pewawancara. Oke, di sini kita perlu menjawabnya. Jadi sebaiknya kita menjawabnya dengan alasan-alasan yang positif. Misal karena ingin berkontribusi lebih dalam menyalurkan bakat, atau lebih karena posisi yang kita lamar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya memang betul latar pendidikan kita. Dan pastikan bahwa alasan menjadi ASN lebih karena motivasi yang membangun negara, membantu negara biar lebih maju ya. Kemudian membantu Pemda sesuai dengan visi misinya, membantu Pemprov sesuai dengan visi misinya untuk di dunia pendidikan atau di dunia sesuai yang ada formasi yang dalam kalau di dunia kesehatan ya dunia kesehatan, kalau di dunia kementerian atau keagamaan di dunia keagamaan seperti itu. Ya rekan-rekan, kalau Anda punya jawaban khusus ya silahkan kami tunggu di kolom komentar di bawah, silahkan dijawab. Mungkin Anda juga bisa memberikan masukan terhadap kami jawaban-jawaban yang relevan terhadap pertanyaan poin nomor 2 ini. Oke, silahkan kami tunggu komentarnya di bawah. Next. Oke, setelah komentar, kita lanjut ke pertanyaan yang sering dilontarkan. Nomor 3, yaitu apa keterampilan kamu dan relevansi dengan posisi yang dilamar. Nah, maksud dari pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui berapa lama kita ingin bergabung di instansi itu, ya.
Jangan sampai ternyata instansi itu adalah salah memperkerjakan orang atau salah menerima orang yang maunya belum sampai 10 tahun maunya pindah ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya. Belum sampai 5 tahun cepat-cepat mau pindah ke lokasi domisilinya seperti itu. Jadi rekan-rekan di sini usahakan menjawabnya, uraikan dengan tujuan yang lebih panjang dan pastikan Anda melibatkan instansi yang dilamar sebagaimana yang telah direncanakan oleh instansi itu. Intinya berkaitan dengan instansi, bagaimana Anda terus berkontribusi secara powerful, secara maksimal terhadap informasi yang Anda lamar. Kalau misalkan Anda di guru, ya silahkan jelaskan bagaimana Anda akan melakukan untuk menyukseskan pendidikan yang ada di Indonesia ini seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang sering dilontarkan pada poin 3 rekan-rekan ya. Apa keterampilan kamu dan relevansi dengan posisi yang dilamar. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan yang sering dilontarkan poin 4 pada tes wawancara CPNS, yaitu apa kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, biasanya di sini pewawancara menanyakan kelebihan dan kekurangan kita ya. Nah, ini adalah biasanya pertanyaan juga yang paling sulit kadang-kadang buat pelamar ya. Kadang dia belum mempersiapkan dirinya, kira-kira kekurangan saya apa ya, kira-kira kelebihan saya apa. Jadi sekarang harus Anda ketahui apa kelebihan dan kekurangan Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas ini, ya pertanyaan yang ini rekan-rekan, jadi jawablah dengan kelebihan yang sebenar-benarnya Anda kuasai dan itu berhasil Anda lakukan. Ya, kelebihan Anda apa? Misalkan Anda ahli ngetik di komputer dengan 10 jari, silahkan jelaskan seperti itu. Anda bisa berbahasa Inggris kalau ditugaskan nanti sama pimpinan untuk keluar daerah yang banyak bulenya atau keluar negeri untuk melakukan sejenis konsolidasi atau sejenis pertemuan-pertemuan, Anda itu bisa sebagai nilai jual buat Anda rekan-rekan ya. Dan itu Anda tuangkan ketika Anda jawab daripada kelebihan Anda. Kemudian untuk kekurangan Anda, nah di sini kekurangan ini penting Anda jawab rekan-rekan dan harus Anda jawab. Cara jawabnya adalah itu harus diplomatis yang disertai dengan cara untuk mensiasati kekurangan tersebut. Ya. Artinya gini, ketika Anda misalkan kurang pada 10 jari atau belum bisa mengetik, katakan bahwa nanti Anda akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan itu rekan-rekan ya. Saya kurangnya di ngetik, tapi nanti saya akan berusaha untuk mempelajarinya dengan mencari informasi di tutorial YouTube, di internet, di blog-blog terpercaya dan sebagainya. Nah, jadi gitu jawabnya rekan-rekan untuk pertanyaan nomor 4 ini, apa kelebihan dan kekurangan Anda. Jika Anda mempunyai jawaban yang khusus, silahkan kami tunggu pada kolom komentar, dijawab saja, nanti kami akan analisa, kira-kira jawaban Anda akan kami tuangkan nanti untuk tutorial atau pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Oke, itu rekan-rekan untuk pertanyaan yang sering dilontarkan saat tes CPNS atau tes interview wawancara CPNS 2019-2020. Next, lanjut ke pertanyaan yang sering dilontarkan nomor 5. Yaitu apa kesuksesan terbesar yang pernah Anda raih? Nah, pada poin nomor 5 ini, jadi terkadang kita memiliki sebuah reward ya. Ketika kita kuliah dulu, kita sering di BEM misalkan, kita sering di di suatu UKM sehingga kita bisa mewakili kampus atau bisa menjadi pembicara pada saat seminar-seminar. Itu Anda bisa tuangkan ketika Anda ditanya seperti ini. Ya, kesuksesan terbesar yang pernah Anda raih ya. Anda bahagia, Anda pernah jadi pembicara, ya, atau Anda bisa membanggakan orang tua dengan kerajinan Anda sehingga Anda bisa mencicil dan bisa juga menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Silahkan lakukan seperti itu sehingga Anda kelihatannya orang yang bekerja gigih, punya komitmen tinggi, serta orang yang bekerja keras. Yaitu rekan-rekan untuk cara jawab pada poin nomor 5 ini. Dan buat Anda juga sekali lagi yang punya jawaban khusus, silahkan kami tunggu pada kolom komentar ya. Nanti kami akan cek dan analisa dan akan kami bahas pada
pembahasan selanjutnya. Oke, next. Pertanyaan yang sering dilontarkan pada poin 6, yang ke-6 adalah, oke, ini dia, seberapa pantas kamu untuk posisi yang sedang kamu lamar? Nah, di sini memang agak sulit jawabannya rekan-rekan ya. Kita ditanyakan seberapa pantas kita terhadap posisi yang kita lamar, ya. Karena hal ini berkaitan dengan tugas kita di instansi nanti pada kemudian hari atau pada saat kita mulai kerja. Instansi pasti enggan memperkerjakan orang yang tidak mengerti tentang apa tugasnya ya. Tentu kita harus mengetahui tugas kita, posisi kita seperti apa, dan tentu kita harus powerful untuk melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh pemimpin atau atasan kita. Nah, di sini pastikan kita, cara menjawabnya adalah, jadi rekan-rekan harus mencari informasi. Informasi terlebih dahulu terkait formasi yang Anda lamar. Kira-kira visi misi dari instansi itu seperti apa? Ya, apa yang telah dilakukan sama instansi itu, harus cari informasinya, bisa di website resminya atau bisa juga di website-website yang lain membahas tentang instansi itu. Nah, kemudian Anda bisa jawab, ya, bisa jawab dan bisa juga melaksanakan dengan hal yang penuh dengan tanggung jawab pada saat nanti Anda sudah diposisikan saat Anda bekerja menjadi abdi negara atau CPNS 2020. Ya, rekan-rekan, itu dia 6 pertanyaan yang paling sering dilontarkan saat kita tes wawancara CPNS 2018, 2019, dan tidak kemungkinan juga ini wajib keluar pada tes wawancara pada tahun ini atau tahun 2020 ini. Silahkan pada pertanyaan nomor 6 ini, kami tunggu juga komentarnya di bawah buat Anda yang ingin berkomentar. Kira-kira bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut pernyataan Anda atau opini Anda atau suatu pemikiran Anda terhadap pernyataan ini, kira-kira Anda bisa lontarkan, Anda bisa tuangkan pada kolom komentar yang sudah kami siapkan. Dan tentu itu menjadi poin, itu menjadi pelajaran buat rekan-rekan yang lainnya juga, sehingga bisa kita saling membantu, saling saling bersedekah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan atau pengalaman kita. Oke, kemudian pertanyaan yang nomor 7. Jadi nanti terkadang pada pewawancara atau mereka akan menjelaskan beberapa konsekuensi pekerjaan dan bertanya, apa kamu siap menerima konsekuensi itu? Nah, misalkan seperti ini. Ketika kita punya tugas di kantor ya, kemudian kita punya tugas pada saat yang bersamaan, kita ditelepon sama keluarga, ya, pada saat bersamaan ada hal penting di keluarga. Nah, di sini bagaimana kita mensikapinya? Ya, mensikapi secara profesional mana kita pilih, apakah keluarga dulu atau pekerjaan kita dulu. Nah, di sini kita harus mengetahui konsekuensinya seperti apa. Ya, memang kita harus meninggalkan keluarga karena kita harus bekerja secara profesional dan tentu bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini yang sering mereka tanyakan terhadap konsekuensi pekerjaan yang kita lamar itu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, ya, yang nomor 8. Pertanyaan tentang seberapa paham kamu akan instansi yang akan kamu tuju. Seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk menjawabnya ini silahkan rekan-rekan cari informasi terkait instansi itu, bagaimana visi misinya, kemudian apa yang sudah dicapai, kemudian apa yang sudah diraih, reward serta kekurangan yang belum dicapai, itu silahkan Anda cari tahu informasinya melalui website resminya. Kalau di kementerian silahkan cek di website kementerian, kalau di daerah silahkan cek di daerah, atau Anda juga bisa bertanya terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di lokasi itu. Oke, rekan-rekan, itu informasi, semoga bermanfaat buat Anda. Thanks for watching ya. Sukses bareng Sidu, situs edukasi, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa komentarnya di bawah serta subscribe channel ini. Jangan lupa di subscribe dan subscribe rekan-rekan ya, agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, thank you. Syukron. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.